البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, qauluhu al-hadis iqra'il hadis, yaitu baca sampai akhir hadis ala nasab. Wal musannif rahimahullah dzakara syahida min hadzal hadis. Sang penulis rahimahullah hanya menyebutkan sisi pendalilan dari hadis ini saja. Fa fihi isyaratun ila annahu la yara ba'san bi ikhtisaril hadis. Maka di sini ada isyarat bahwasanya Syekhul Islam berpandangan tidak apa-apa meringkas hadis, dan ini adalah pendapat Imam Bukhari dan banyak ulama. Tidak harus hadis panjang lebar itu dibacakan semua. Boleh kita ambil sisi pendalilannya demikian. Rasulullah pernah bersabda yang diantaranya adalah kalimatnya demikian, itu boleh. Baik, waqad sharaha ulama'ul fiqh bijawazih. Para ulama fikih telah terang-terangan mengatakan bolehnya perbuatan tadi, yaitu kita mengambil hadis hanya bagian yang sesuai dengan pembahasan bisyurutin dzakaraha ulama'ul fan fi kutubihim, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama cabang ilmu ini. Cabang ilmu apa? Mustalahul hadis di dalam kitab-kitab mereka. Dan ini ma'ruf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dan lain-lain. Tayyib. Qauluhu muttafaqun alaih. Ini yang di atas kah? Muttafaqun alaih ay rawahul Bukhari wa Muslim. Ataukah yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya sudah kita tulis nomor-nomornya. Baik, enggak apa-apa, berarti ini beliau ambil belakangnya dulu baru naik ke isi hadisnya. Baik. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari nomor yang ke 2747. Sebentar. Iya betul. Untuk yang sebentar, ini pernah beranak anak salah sepertinya. Tayyib, Bukhari nomor yang ke 6309. Afwan, ya, 6309. Tayyib, untuk yang Muslim, kenyataannya adalah untuk yang Bukhari itu adalah hadis Anas. Untuk yang Muslim ini hadis Abi Hurairah nomor yang ke 2675. Jadi ini kenyataan yang kita dapatkan. Makanya beliau mengatakan wa hadza min hadis Abi Hurairah wa Anas radhiyallahu anhuma. Jadi kita perlu memperinci. Untuk yang diriwayatkan oleh Bukhari itu hadis Anas, yang diriwayatkan oleh Muslim itu hadis Abi Hurairah. Tayyib. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, dan ini adalah apa? Hadis Anas nomor yang ke 2747. Lallahu asyadu farahan bi taubati abdih. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika hamba itu bertaubat kepadanya, min ahadikum kana ala rahilatih, daripada salah seorang dari kalian yang dia semula ada di atas kendaraannya, bi ardi falah, yaitu di tanah yang kosong, boleh jadi adalah di gurun pasir yang tidak ada sumber-sumber kehidupan, istilahnya di situ, kehidupan untuk seorang manusia. Fangfalatat min, lalu kendaraannya itu lepas dari dirinya. Dalam riwayat yang lain dia sedang tidur, sedang istirahat waktu itu. Kemudian tahu-tahu kendaraannya hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Padahal di atas kendaraannya itu, dalam lafaz yang lain adalah unta, itu ada makanan dan minuman dia. Fa ayisa minha, lalu dia putus asa darinya. Dalam lafaz yang lain, maka dia mencari ke sana kemari dan dia naik ke gunung-gunung untuk melihat. Ternyata tidak dapat juga. Maka kemudian dia putus asa. Fa'ata, ini titiknya kurang satu di tempat ana. Fa'ata syajarah, lalu dia mendatangi pokok. Dalam lafaz yang lain dia mengatakan, saya akan kembali ke pokok yang tadi, lalu saya akan tidur di situ sampai mati. Pengen tidur enak, matinya enak nanti sambil tidur. Udah putus asa dah. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia bernaung, lalu dia
yaitu berbaring di bawah naungan pokok tersebut. Qad ayisa min rahilatih, dalam keadaan dia telah putus asa dari kendaraannya itu. Fa bainama huwa kadzalik, manakala dia dalam kondisi seperti itu, idza huwa biha qaimatan indah, tiba-tiba saja dia mendapati ontanya itu telah ada di sampingnya. Dalam riwayat yang lain inda ra'siha, sudah di dekat kepalanya, berdiri di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia mengambil tali kekangnya. Tayyib, jangan ambil kakinya atau yang lain-lain. Ambil tali kekang biar nggak lari lagi. Ambil kaki cepat lepas. Tangan kita dhaif, lemah. Qala min syiddatil farah, lalu dia berkata disebabkan, ini adalah min sababiyah, disebabkan karena besarnya kegembiraan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah bicara sampai. Akhta'a min syiddatil farah, dia tersalah karena kegembiraan yang besar. Dan memang ini adalah wajar ketika seseorang terlalu gembira dan lepas kontrol, kalimatnya jadi terbalik-balik. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Raudatul Muhibbin, ada seseorang yang karena terlalu gembira akhirnya mati dia. Kasihan. Niat orang yang lain baik, yaitu apa? Yaitu seorang komandan pasukan dengan pasukannya sedang berjalan di pesisir pantai. Lalu dia melihat ada bapak dan anak sedang menjaring ikan, yaitu nelayan. Dan kasihan kepada bapak dan anak yang miskin ini. Maka si komandannya ini mendatangi dan langsung secara tiba-tiba memberikan sekantong uang emas yang banyak. Saking terkejutnya sang ayah itu dengan gembira meninggal serangan jantung. Ya, orang ini nggak tahu, dia langsung pergi aja, komandan dan pasukannya itu. Kemudian dia merasa ada sesuatu yang perlu dilihat kembali, maka dia balik lagi. Dia lihat di situ anak itu sedang menangisi ayahnya. Maka dia tanya, "Oh, kenapa ayahmu?" Dia meninggal. "Oh, kenapa meninggal?" "Oh, dia terlalu gembira dapat uang banyak sebanyak ini." Maka komandannya menghibur dan sebagainya, lalu dia, "Enggak apa, uang itu untukmu. Uang itu semuanya adalah untukmu." Dia mengatakan, "Saya nggak mau uang yang telah membunuh ayah saya." Bingung komandannya. Dendam sama uangnya. Ingatkan dia mati juga. Kita ada masalah qatul khata' apa? Jelas itu qatlul khata' karena apa? Sebagaimana kata kebanyakan ulama, barang siapa menyebabkan terjadinya suatu kematian dengan walaupun sebabnya itu hanyalah 1/100, maka dia masuk dalam qatlul khata' dan dia harus melakukan pembayaran di situ. Puasa 2 bulan berturut-turut, membayarkan 100 ekor unta dan sebagainya. Loh, komandan tu kena. Dia nggak pakai uslub yang baik, asal memberikan kejutan. Kadang memang niat kita baik kasih kejutan, tapi orang malah jadi marah atau orang jadi ketakutan. Kadang orang jadi pingsan. Kadang namanya hadiah kejutan itu buat jantung terkejut memang. Nggak nyangka orang ini jantungnya lemah mungkin dan sebagainya. Maka lebih baik dengan cara pelan-pelan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang lain, dalam Zadul Ma'ad, mengambil faedah dari hadis Aisyah itu muttafaqun alaih, yaitu Rasulullah SAW ketika memberikan kabar gembira kepada Aisyah tentang diterimanya, yaitu tentang disucikannya Aisyah dari tuduhan itu, pertama kali Rasulullah tersenyum. Setelah tersenyum baru mengatakan, "Ya Aisyah absyiri." Kemudian baru yang ketiga menyebutkan, "Innallaha qad barra'aki," begini-begini. Kata Ibnul Qayyim bahwasanya jiwa manusia itu tidak semuanya sama dan tidak sama kuat. Maka cara yang dipakai Rasulullah ini adalah cara yang bagus. Kenapa? Disebutkan dalam hadis itu Aisyah telah setiap hari, sehari semalam itu menangis selama 1 bulan. Enggak pernah air matanya itu putus. Sampai Aisyah mengatakan, "Boleh jadi jantung saya akan pecah ini karena sedemikian sedihnya dan mata saya akan terbakar." Maka Rasulullah paham keadaan yang dialami selama sebulan ini. Beliau tidak langsung memberikan berita kejutan yang menggembirakan, tapi secara pelan-pelan. Dan disebutkan hikmahnya di situ dan sebagainya. Dan itu yang harus orang memahami. Jangan karena terlalu istilahnya excited atau apa itu memberikan berita kejutan akhirnya merugikan orang lain. Excited dalam bahasa Indonesia teruja. Teruja. Tayyib. Syahidnya di sini apa? Alhamdulillah orang ini tadi dia nggak mati dia. Dia cuma salah bicara, tapi salah bicaranya besar juga. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu, terbalik-balik. Nah, tapi Allah memaafkan. Tayyib, akhta'a min syiddatil farah.
dia keliru karena terlalu gembira. Tayyib, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-farah lidzatun taqa'u fil qalb. Kegembiraan itu adalah suatu kelezatan yang terjadi pada hati. Bi idrakil mahbub, yaitu dia mendapatkan apa yang dia cintai atau dia sukai. Wa nailil mustaha, dan meraih apa yang diinginkan. Fayatawalladu min idrakihi halatun tusammal farah wasurur, sehingga terlahirkanlah dari pencapaiannya tadi itu suatu keadaan yang dinamakan dengan kegembiraan dan kesukaan atau kebahagiaan. Ibnul Qayyim mengatakan wal farah sifatu kamal. Kegembiraan ini adalah sifat kesempurnaan. Walihada yusafu subhanahu bi a'la anwa'ihi wa akmaliha. Karena itulah Allah yang Maha Suci disifati dengan jenis kegembiraan yang tertinggi, kegembiraan yang betul-betul sempurna, tertinggi dan paling sempurna. Kafarahi subhanahu bi taubati abdi, seperti kegembiraan Allah Subhanahu dengan kegembiraan hambanya itu. Ila anqal, sampai ucapan beliau, wal farah bisyai' fauqa ridha bihi. Kegembiraan dengan sesuatu itu lebih tinggi daripada keridhaan dengan sesuatu. Ridha yaitu dia merasa puas, tapi kegembiraan betul-betul apa? Sesuatu yang melebihi ini, ada rasa gembira yang amat sangat dan sebagainya, itu sulit untuk digambarkan. Kalau ridha tidak selalu orangnya kemudian menjadi tertawa dan sebagainya. Kalau gembira seringnya sampai tingkat tertawa dan senyum dan lain-lain. Fa inna ridha tama'ninatun wa sukunun wa insyirah. Karena keridhaan itu adalah ketentraman hati, ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Wal farah lidzatun wa bahjatun wa surur. Sementara kegembiraan itu adalah kelezatan dan keceriaan dan kegembiraan. Bahjah, keceriaan, yaitu sesuatu yang bersinar, itu bahjah, bersinar indah. Fakullu farihin radin. Setiap orang yang gembira pasti di hatinya ada keridhaan, adalah orang yang ridha. Walaisa kullu radin farihan, dan tidak setiap orang yang ridha itu dia adalah orang yang gembira. Selesai dari Madarijus Salikin. Ya, ini yang ketiga, muka surat 157. Baik. Tentunya apa? Kegembiraan Allah tidak seperti kegembiraan makhluk, makanya disebutkan lebih gembira daripada orang yang seperti ini. Kalau kegembiraan makhluk, kalau tingkat yang tertinggi, boleh jadi dia akan tidak terkontrol seperti manusia ini tadi. Sementara Allah Ta'ala, dia adalah zat maha perkasa, maha halim, dan seterusnya. Gembiranya paling tinggi, tetapi juga apa? Tetap dia itu ada di atas siratul mustaqim, tidak sampai keluar kontrol dan sebagainya. Seperti ucapan Nabi Hud, Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku itu ada di atas jalan yang lurus, tidak ada kekurangan dan kesalahan sama sekali. Segalanya serba apa? Serba betul dan serba penuh hikmah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Nabi Sulaiman AS pun gembira juga sebagaimana yang bila semut tu mendengar semut tu berbicara kepada teman-teman dia, lalu dia tertawa macam. Wallahu a'lam, apakah tertawanya itu istilahnya farah ataukah muta'ajib, yaitu merasa kagum? Semuanya mungkin, tapi boleh jadi dari sudut pandang yang lain, yaitu kagum dengan apa yang diucapkan oleh semut tadi, karena Allah Ta'ala menyebutkan apa? Dhahikamu apa itu? Fatabassama dhahikam min qawliha. Beliau tersenyum tertawa disebabkan karena ucapan semut tadi. Boleh jadi ini adalah kekaguman, tapi juga apa? Mengandung kegembiraan, karena setelah itu beliau menyebutkan Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, berikanlah saya karunia untuk mensyukuri nikmatmu dan seterusnya itu. Karena apa? Mampu mendengarkan ucapan binatang-binatang. Maka boleh jadi memang kegembiraan juga. Wallahu a'lam.